Halo sahabat terkasih, welcome back to my channel, Solusi Kehidupan, Marriage and Relationship Counselor. Apa kabar? Semuanya bisa dilewati ya. Ya, hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama belajar dari sebuah kasus yang masuk ke meja saya. Ada seorang ibu muda yang dibully oleh mertua, dibully oleh kakak ipar, dibully oleh adik ipar, ya. Namun, ibu ini bilang bersyukur kalau suaminya masih sayang sama dia, ya, bisa mencari nafkah sendiri, artinya tidak tergantung dari keluarga besarnya. Ada beberapa pernyataan yang disampaikan, ya. Saya mau bahas yang pertama ini dulu. Soal bullying, ya, soal perundungan ini kita harus menyikapi dari dua sisi. Yang pertama, kalau memang dari awal memang keluarga ini sukanya membuli, ya berarti itu adalah bad habit dari keluarga ini. Artinya kita tidak bisa mengubah, ya. Karena apa? Sudah bertahun-tahun dan itu menjadi tradisi turun-menurun, gitu ya. Perkataannya selalu apa? Merendahkan orang, perkataannya selalu mengecilkan orang, yang meremehkan orang lain, tidak menghargai orang lain. Itu sudah menjadi turun-temurun, gimana kita mau merubahnya? Nggak bisa. Yang bisa adalah kita merubah respon hati kita. Ya, kita harus tetap punya respon yang baik. Kita harus punya hati seluas samudra. Artinya apa? Hati yang tidak mudah dipengaruhi. Ya maaf ini, saya analogikan dengan cerita yang berbeda mungkin. Misalnya kita lagi jalan ini, ya, di suatu tempat. Lalu kemudian ada orang yang ngelempar kita dengan batu. Tentunya kita kaget, siapa ini yang melempar? Ya, lalu kita pasti mencari sumber lemparan itu. Dan kita temukan, ternyata yang melempar kita itu, maaf, orang gila. Ya, orang dengan gangguan jiwa. Lalu bagaimana respon kita? Membalas? Kita ambil batu, lalu sawat-sawatan sama orang gila ini? Kalau itu terjadi, maaf loh, ya kita ikut-ikutan jadi orang gila, ya. Namun sebaliknya, kalau kita tahu, ternyata yang lempar itu orang gila, ya udah biarin aja, ya. Lah buat apa kita ngeladenin orang yang tidak waras, betul ya? Nah, sama. Ketika kita menghadapi keluarga besar yang sukanya membuli, yang sukanya bicara kasar, yang sukanya merendahkan orang, kita ya sudah dibiarkan saja. Kita tidak bisa merubah itu. Ya, kita akan capek sendiri kalau kita berusaha merubah mereka. Dan lebih parahnya lagi, kita sudah tahu, lalu kita sakit hati. Ya, ingat ya, kita tidak bisa menolak orang lain menyakiti kita. Namun kita bisa menjaga supaya sikap hati kita tidak menyakiti diri kita sendiri. Tidak terasa loh kalau kita menyimpan kemarahan, menyimpan kepahitan, itu seperti kita menyakiti diri sendiri. Jadi jangan sampai itu terjadi. Nah, bully yang kedua, kita harus melihat dari sisi yang kedua, yaitu apa? Kalau itu terjadi baru-baru ini saja, ya kebetulan ibu ini sudah berumah tangga 13 tahun. Kalau misalnya bullyingnya baru-baru saja, berarti ada penyebabnya. Nah, kalau ini, ya kita harus koreksi diri, kita harus introspeksi diri, ya. Siapa tahu memang kita ini ada kesalahan yang membuat mereka yang dulunya sayang tiba-tiba jadi membenci kita, yang dulunya baik tiba-tiba jahat dengan kita. Tidak ada salahnya kita introspeksi diri dan memperbaiki diri. Ya, ibu ini yang datang ke saya, dia bilang, Pak,
Kalau dibandingkan ayah saya, dibandingkan ayah ibu saya, ayah ibu saya ini rukun Pak sampai tua ya. Ayah saya punya perangai yang baik. Ya, saya bilang ya bersyukur ibu dibesarkan dari keluarga yang harmonis. Namun kenyataannya sekarang ibu sudah menikah. Dan kalau ibu sudah menikah artinya siap untuk apa? Tidak membandingkan lagi. Ya, kenyamanan di rumah orang tua kita tidak bisa kita tuntut balik ke suami dan keluarganya. Bagaimanapun kita menikah dengan keluarga yang berbeda. Bagaimanapun kita sudah menikah dengan orang lain. Ya, jadi ya kita tidak bisa menuntut yang sama. Mungkin kita bisa mengungkapkan harapan itu kepada suami kita atau kepada pasangan kita. Boleh ya, namanya orang berharap. Namun kita tidak bisa menuntut ya, karena suami kita juga terbentuk dari keluarganya. Ya. Dan apapun itu selama puluhan tahun, ya kalau misalnya suaminya menikah usia 30 tahun, berarti ada 30 tahun pendidikan dari keluarganya. Dan kita mau merubahnya dalam waktu 5 tahun, nggak bisa. Ya, pasti masih tersisa apa? Sifat-sifat dan kebiasaan-kebiasaan lama, ya. Jadi jangan pernah mengkomparkan kondisi nyaman kita dengan orang tua kita lalu kita tuntut suami dan keluarganya untuk memperlakukan kita dengan yang sama. Nah, ibu ini juga bilang, Pak, waktu pacaran dulu, Pak, elok-elok saja, ya. Wah, baik-baik saja, tapi waktu sudah menikah, aduh, kelihatan orinya, Pak. Nah, sadar kan? Ini juga sudah pernah saya ungkapkan di video saya yang terdahulu. Ya, orang kalau pacaran itu banyak masa promosi, ya. Kedua, banyak topeng yang dipakai. Jadi, seringkali kalau udah menikah, topengnya sudah tidak sempat lagi pakai kan? Karena apa? Sudah kumpul 24 jam, 7 hari seminggu, semuanya kelihatan. Ya, kalau dulu pacaran, maaf, kita mau kentut aja, cari tempat tersembunyi, lalu kita tunaikan kentutnya, gitu ya. Tapi kalau udah menikah apa yang terjadi? Ayo jujur. Ya Pak, kalau udah menikah, perang kentut. Nah ini ya, itulah kenyataannya. Ya, tidak ada lagi yang ditutupi ketika kita sudah menikah. Ya, jadi tidak usah kaget ya. Kalau masa promosinya udah habis, ya itulah kenyataannya. Oleh sebab itu pesan saya sebagai seorang konselor, sebagai saya yang seringkali membimbing bimbingan pranikah untuk pasangan muda, ya bukalah mata lebar-lebar waktu kita pacaran, tapi tutup mata rapat-rapat waktu kita sudah menikah. Kenapa? Karena kita tidak bisa lagi membatalkan pernikahan. Kita tidak bisa lagi trade in, tukar tambah ya. Kalau kita bosan dengan mobil kita bisa tukar tambah. Tapi pasangan tidak bisa seperti itu. Kita sudah kontrak mati, ya kita sudah tanda tangan dan mengikat janji seumur hidup, ya tetap bersama dalam suka dan duka, ya dalam sakit dan sehat, ya ini harus kita pegang komitmen ini, ya. Jadi apapun yang kita alami sekarang, buka hati kita, ya milikilah respon yang benar dan hati yang seluas samudra. Ya, tetap bersyukur, tetap tersenyum menghadapi segala sesuatu, ya. Berdoa, minta hikmat kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Maka saya percaya kehidupan kita semakin hari semakin bahagia, semakin hari semakin penuh dengan sukacita. Tetap semangat ya. Never give up.